Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara memberi apresiasi atas perkembangan pesantren modern Muhammadiyah Kuala Madu, Binjai, Langkat. Apresiasi itu disampaikan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bashir Hasibuan atas berbagai prestasi yang diraih pesantren itu di usianya yang ke-36. Pesantren modern Muhammadiyah Kuala Madu menjadi salah satu ikon amal usaha pendidikan Muhammadiyah di Sumatera Utara. Selain pesantren Muhammadiyah Kuala Madu, ada 2 pesantren lainnya yang saat ini terus mengalami perkembangan yang menggembirakan, yakni pesantren Muhammadiyah Kiai Haji Dahlan di Spirok serta pesantren Muhammadiyah di Kerasaan, Simalungun. Bashir Hasibuan mengatakan kepercayaan orang kepada pesantren Muhammadiyah Kuala Madu terus meningkat. Selain banyak pimpinan Muhammadiyah yang mempercayakan anaknya untuk dididik di sini, juga banyak anak didik yang berasal dari bukan warga Muhammadiyah dari berbagai daerah di tanah air. Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu telah banyak melahirkan alumni yang kini mengabdi di banyak tempat. Regenerasi di pesantren Muhammadiyah Kuala Madu pun berlangsung dengan baik. Mudir, wakil, dan pengurus pesantren umumnya berasal dari alumni pesantren itu sendiri. Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu terus mengembangkan berbagai fasilitas. Selain menambah kelas, pesantren mulai berekspansi, menambah asrama untuk santri program tahfiz Quran. Bashir Hasibuan menyampaikan rasa bangganya bila pesantren modern Kuala Madu dapat melahirkan pemimpin yang Qurani. Berikut penjelasan Bashir Hasibuan. Tidak salah untuk menitipkan atau memberikan amanah ke pesantren ini. Sudah dilihat tadi, anak Pak Juryadi di sini, anak Pak Abdi Sukamto 4 di sini. Anak saya kalau 4-4-nya itu sudah bisa sekolah pastikan di sini. Tapi baru 2 yang bisa sekolah, 1 aliyah dan 1 sanawiyah. Kalau anak Pak Mario Kasdi sudah nggak ada lagi yang usia sekolah. Anak Bang Tolib udah nggak ada lagi yang usia sekolah. Bukan tak bisa, tapi apa? Bagi saya saat ini yang paling tepat untuk menjadikan seperti yang di PHW IWM yang dijelaskan tadi Ustaz Ramdhani. Bagaimana anak kita ke depan akidahnya bagus, ibadahnya mantap, akhlaknya bagus. Yang 3 hal ini sebenarnya menjadi pondasi kita ke depan. Maka saya berpesan kepada santri dan santriwati yang hadir pada kesempatan hari ini pesannya. Yang pertama, ada 3 kompetensi anak-anak kami. Karena hari ini silakan bersenang-senang, lampiaskan itu nggak apa-apa. Karena hari ini, karena saya juga dulu seperti itu. Pak Mario dan yang lainnya juga, Ustaz Ramdhani pun dulu begitu selesai senang. Kenapa? Di satu sisi ada kesenangan kita sudah selesai menyelenggarakan program pendidikan kita. Ada yang 3 tahun dan ada yang 6 tahun. Silakan lampiaskan hari ini. Karena apa? Harus kita persiapkan juga untuk generasi ke depan. Saya catat yang paling bawah, tetapi ini yang paling inti sesungguhnya. Pemimpin-pemimpin yang lahir dari sini adalah pemimpin-pemimpin yang di badannya, yang di pikirannya adalah pemimpin Quran. Itu sebenarnya yang paling diminta oleh masa depan bangsa ini. Banyak orang pintar di bangsa ini, tetapi tidak berjiwa Qurani. Akhirnya pengelolaan bangsa ini menjadi pengelolaan yang semeraut. Yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah karakter. Tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan Muhammadiyah mengembangkan potensi peserta didik yang beriman. Itu yang pertama. Bertakwa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu. Jadi Bapak Ibu, berilmu itu nomor 5, bukan nomor 1. Maka pondok pesantren itu ketika saya baca tujuan itu, maka anak saya harus saya masukkan ke pesantren karena hanya di pesantren bisa didapatkan tujuan pendidikan itu. Yang beriman, anak kita yang kita sendiri pun tidak dibimbing di rumah. Yang kita sendiri pun mohon maaf, kelupaan kita kadang. Bagaimana menjadikan anak kita itu menjadi orang-orang yang beriman. Iman, makna dari iman yang sesungguhnya itu bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan pengajian. Bukan hanya sekedar hafalan ayat suci Al-Quran itu, bukan hanya sekedar bacaan ayat suci Al-Quran itu, tapi lebih pentingnya al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu yang paling penting. Al-Quran itu dibawa kemana-mana untuk dijadikan pengamal. Pada milad ke-36 sekaligus pelepasan santri angkatan ke-31 ditandai dengan pemberian apresiasi kepada 5 santri penghafal 30 juz Al-Quran. Saat ini banyak santri Kuala Madu yang sudah menyelesaikan hafalan 5, 10, 15, dan 20 juz Al-Quran.
Sebul Hadi, jurnalis Infomu.co, melaporkan dari Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu Langkat.